Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan bangkit dari kegagalan. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Hanya kita bagaimana cara untuk menyikapi kegagalan itu. Jangan kita hanya baru gagal satu kali perjuangan sudah menyerah. Itu artinya kita adalah orang yang tidak mampu menghadapi kenyataan kehidupan. Jika kita ikuti diri kita yang kondisinya gagal pada saat itu, maka selamanya kita akan gagal terus. Saran saya, gagal itu harus kita jadikan sebagai sahabat kita, jadikan sebagai rekan kita. Jadi dalam hal ini, gagal itu harus diterima dengan tangan yang terbuka tanpa syarat dan apa adanya. Jika kita mendapatkan diri yang sedang mengalami kegagalan, maka terimalah kenyataan ini dengan senang hati. Kemudian kita benahi kelemahan yang ada dan berusaha untuk bangkit. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Jangan putus asa, karena hal ini tidak mengatasi keadaan. Namun terimalah diri yang telah bersalah tanpa syarat. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Jadikanlah kegagalan itu sebagai cambuk untuk meningkatkan usaha dan lebih giat lagi agar tujuan kita menjadi tercapai. Banyak pengalaman di sekeliling kita yang dapat dijadikan sebagai inspirasi orang-orang yang tidak mau menerima dirinya, tidak mau menerima kenyataan yang tengah dihadapi. Hanyalah orang-orang yang bodoh. Mereka berputus asa yang berkepanjangan sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dari mana kita dapat berhasil kalau setiap hari diisi dengan angan-angan kosong? Pada dasarnya mereka tidak bisa menerima dirinya secara mutlak. Orang yang selalu menerima dirinya dengan persyaratan, tidak apa adanya, maka orang tersebut digolongkan pada manusia yang bermental negatif. Teman-teman pasti tahu, mental negatif secara psikologi berarti mental yang kurang sehat. Sedikit-sedikit ujian dan cobaan yang dihadapi sudah lemah. Itu namanya mental negatif. Ini sangat mempengaruhi dan menghalangi keberhasilan kita, teman-teman. Orang yang seperti ini tidak akan berhasil menempuh harapannya. Ia akan selalu mengalami kegagalan selama memiliki mental ini. Orang yang memiliki mental negatif dapat dilihat dari segi bicara, cara berjalan, dan air mukanya. Semuanya menunjukkan keputusasaan, teman-teman. Banyak orang yang gagal dalam usaha pertama untuk mendekati cita-citanya. Namun mereka tidak mau bangkit, tidak mau melanjutkan usahanya. Mereka terjebak dalam keputusasaan yang berkepanjangan sehingga mempengaruhi setiap gerakannya. Orang itu sudah hilang kepercayaan terhadap dirinya. Mereka selalu menyalahkan dirinya dan membesar-besarkan kelemahannya. Mereka tidak ingat akan pepatah, banyak jalan menuju Roma. Kenyataan yang sepahit apapun, kita harus siap terima dengan lapang dada. Kemudian caranya adalah mencari jalan keluarnya agar tidak berkelanjutan. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pembelajaran buat kita, karena pembelajaran yang terbaik itu adalah suatu pengalaman, teman-teman. Gunakan waktu seefisien mungkin. Orang-orang yang berhasil memperbaiki kelemahannya secepatnya karena mereka menyayangkan waktu
waktu yang berbuang begitu saja. Di samping mengirit waktu, menyadari kenyataan dan memperbaiki kelemahan secepatnya untuk bisa mengembalikan kepercayaan pada dirinya, sehingga bisa melakukan usaha untuk mendekati tujuan yang semula. Coba teman-teman bayangkan atau perhatikan bagaimana orang-orang Cina, orang-orang Jepang yang selalu memanfaatkan waktunya secara tepat. Kalau kita di Indonesia ini selalu mengundurkan waktu, apalagi kita di Lombok, di NTB, waktu pertemuan misalnya diundang jam 10, malah datangnya jam 12. Itu namanya kita tidak efisien terhadap waktu. Bukan berarti kita tidak mengalami kegagalan, namun orang Jepang dan Cina itu selalu cepat untuk mengambil inisiatif dan berusaha melakukan perbaikan yang secepatnya. Mereka tidak berputus asa dan berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya secepat mungkin. Kemudian melakukan tindakan yang sesuai dengan rencana. Hal inilah yang membuatnya maju dan maju. Jangan kita sudah mengalami kegagalan di percobaan yang pertama, diulangi kembali dengan kesalahan yang seperti di awal. Namun di sananya itu kita harus melakukan sebuah tindakan yang benar-benar matang, benar-benar rencananya kita itu sesuai, harus dipikirkan secara tepat dan cepat teman-teman, agar semuanya dapat tertangani dengan baik dan benar. Maka apapun bentuk permasalahannya, semuanya pasti akan dapat terselesaikan dengan mudah, karena kuncinya adalah di sana teman-teman. Ya, kalau kita hanya menonton, hanya tidak mau mengulanginya kembali, ya secara logika ya kan sama halnya dengan kita duduk berdiam saja untuk mengharapkan sesuatu yang datang ke kita, yang sifatnya tidak mungkin kan teman-teman. Oleh karenanya kita harus segera untuk mengambil sikap dan tindakan dalam hal apapun itu bentuknya. Jika kita berhadapan dengan suatu masalah, maka masalah itu jangan dihindari, justru kita hadapi masalah itu teman-teman, karena dengan itu masalah juga akan menjadi terselesaikan. Tapi kalau kita menghindarinya, ya masalah itu tidak akan terselesaikan. Kan logikanya begitu teman-teman. Jadi itulah kunci untuk cara kita bangkit dari kegagalan teman-teman. Jadi di sana teman-teman harus menanamkan keyakinan dan kepercayaan dirinya bahwa kita itu bisa, kita itu mampu teman-teman. Kalau kita merengek sedikit-sedikit, kita bilang saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya maka selamanya kita tidak akan pernah bisa, selamanya kita tidak akan pernah mampu. Orang yang terkaya di dunia ini, atau kita tidak usah bahas dunia ya, terkaya di Indonesia ini saja yang sukses teman-teman, mereka itu tidak pernah mengenal yang namanya tidak bisa dan tidak mampu. Mereka itu selalu menanamkan di pikirannya ya, harus bisa, pasti mampu. Itu yang selalu tertanam teman-teman. Makanya kita jangan heran kalau melihat mereka itu sukses menjadi kaya raya teman-teman, karena mereka itu juga sudah capek atas perjuangannya sehingga mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau perjuangannya kita ya setengah-setengah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang sukses teman-teman? Oleh karenanya kita harus tetap semangat dan bangkit dari kegagalannya kita, apapun itu teman-teman.
Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawahnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.